Takwa menika Umar ibn Khattab mengatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Nah, itu ketika Umar ditanya, wahai Umar, bagaimana takwa itu? Oh, takwa itu adalah seperti kamu kalau berjalan, jalannya itu banyak durinya. Badhe ngatos-atos mboten niku Bapak? Nah, badhe ngatos-atos. Nek mboten ngatos-atos mungkin midak-midak ri. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng kersanipun para ibu, para bapak, jamaah jihad pagi Kelurahan Batu Retno ingkang satuhu dahat kehormatan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita sareng-sareng tansah angadang-adangi anggenipun kita memuji lan bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang banyak memuji Allah, Allah akan karuniakan baginya kehidupan yang terpuji. Allah akan karuniakan baginya derajat yang terpuji, baik derajat di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak sekalian, monggo kita sareng-sareng tansah bersyukur atas semua yang Allah karuniakan kepada kita, baik itu kelapangan maupun sedikit kesempitan, baik itu kesehatan maupun sedikit adanya sakit, baik itu kebahagiaan ataupun sedikit kadang-kadang kita diberi susah, diberi sedih. Sedaya menika ibu-ibu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas semua karunia itu, dalam kelapangan maupun kesempitan, dalam kebahagiaan maupun kesedihan, dalam kelonggaran maupun kesempitan, maka siapa yang senantiasa bersyukur, maka nikmat-nikmat yang ada akan Allah jaga dan akan Allah tambah-tambahkan lagi untuk setiap hamba-hambanya yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Segera Pak Ali. Yang ketiga, ibu dan bapak, monggo kita tansah berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena hanya di atas jalan keimanan maka setiap amal-amal kita, amal-amal di dalam hidup kita akan Allah sempurnakan balasannya, tidak hanya di dunia tapi dikekalkan hingga akhirat nanti. Menika hanya di atas jalan keimanan. Semua orang yang beramal, semua orang yang melakukan kebaikan, baik dia itu beriman kepada Allah maupun tidak beriman kepada Allah, semuanya dibalasi oleh Allah. Semuanya diberi kesenangan, semuanya diberikan kesuksesan, tetapi itu di dunia. Yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, maka balasan itu bagi orang yang tidak beriman hanya di dunia, sedangkan untuk orang yang beriman Allah kekalkan sampai akhirat. Mila menika ibu-ibu, di dalam surat Al-Asr Ibnu Katsir menjelaskan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi kehidupan, waktu itu adalah kehidupan di dunia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan rugi. Yang dimaksud rugi di sini adalah setiap manusia akan masuk neraka illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang wa'amilus sholihat, yang menghiasi keimanannya dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Amal-amal yang soleh niku Bapak dan Ibu harus dipupuk, harus dijaga. Amal yang soleh itu seperti pohon yang baik, pohon yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, itu harus dijaga. Mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, tetapi tidak melakukan amal soleh, maka imannya itu nanti akan bisa mati. Imannya bahkan akan bisa tercabut. Dulu pernah syahadat ning mboten nate nindaki menapa ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah. Bahkan sebaliknya, banyak melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka imannya ini nanti akan mati. Maka supaya iman itu tidak mati, supaya iman itu tumbuh dengan subur, maka iman itu harus dirawat, harus dijaga, harus dipupuk. Kanthi menapa? Kanthi nindaki amal-amal soleh. Nebihi menapa-menapa ingkang dipun larang, dipun awisi, leres dipun awisi, dipun awisaken saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedaya menika wau tidak bisa hanya dilakukan sendiri-sendiri,
harus secara berjamaah. Dados sae menika mboten pikantuk kagem awake dhewe, tidak peduli kepada yang lain. Kalau nanti yang baik hanya kita sendiri, ibu dan bapak sekalian, bisa jadi nanti kita pun akan ketularan tidak baik. Sebab kebaikan dan keburukan menika tidak bisa dicampur jadi satu. Nek enten ingkang sae lajeng wonten ingkang awon, niku hasilipun yang pertama bisa jadi ingkang awon niku badhe berubah dados sae. Niku ingkang pertama. Yang kedua bisa jadi ingkang sae menika badhe dados awon. Yang ketiga, kalau yang buruk tidak bisa menjadi baik atau yang baik mboten ketularan ingkang buruk, maka keduanya akan berpisah. Sing apik wah aku ora kuat nang kene, aku tak pindah wae. Begitu pula sebaliknya, yang buruk, wah aku ora kuat nang kene, dijadi pengajian terus arep elek ora entuk, wis aku tak pindah, tak kumpul golek kampung sing padha-padha eleke. Terus tidak bisa Bapak Ibu, toyo kalian lisa, air dan minyak itu mbok diaduk-aduk kados nopo tidak bisa bercampur. Maka kalau ada kebaikan dan keburukan, yang bagus, yang buruk menjadi baik. Yang tidak bagus, tiang menika biyen apik Pak niku biyen. Ning sakniki dados awon. Nah, niku karena terpengaruh. Kalau tidak begitu, maka kedua-duanya akan berpisah. Karena tidak mungkin yang keempat. Napa yang keempat? Ingkang awon lan ingkang sae dados setunggal. Maka supaya kebaikan itu dapat kita jaga, ibu dan bapak sekalian, Allah melanjutkan firman-Nya, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saum ibu asre nggih ngangge sanget niki ketoke. Asre sanget. Kula nek mireng-mireng dosa minadarus menika wa tawasau bil haqqi wa tawasau sau wa tawasau bil haqq, supaya iman itu dapat terjaga, lajeng amal soleh itu menjadi mudah dilakukan, maka hendaknya ada wa tawasau bil haq, tausiah. Tausiah niku wasiat. Wasiat niku pesen. Pesen menapa? Untuk barang-barang yang baik. Wa tawasau bil haq. Lajeng yang terakhir wa tawasau bis sabr, dan saling memberi wasiat. Sabar yuk, sabar mas, sabar mbak, sabar kang, kok sabar, kudu sabar. Wong orang yang mengajak kepada keburukan aja sabar.
Iki wonten Pak Sabar nih. Sabar. Zaman kula riyen alit niku teng Jawa Timur, nggih jaman riyen teng Jogja mbok menawi nggih sami. Omah niku kan dereng wonten ingkang diplester gitu napa jobinipun nggih alasipun. Nah niku namung nggih gedhe. Niku cilikan kula riyen tiyang nek badhe maling nggih maling niku mboten liwat lawang, mboten liwat jendela, tetapi ngeduk. ngeduk ngeduk alon-alon. Lah bapak kula ngertos gitu sing arep maling di enteni nggih dibalik gedhek duit terus. Nah, lajeng sampun cekap kinten-kinten nggih mlebet. Nah, niku kedah sabar niku. Nah, begitu sampun cekap mlebet ternyata malingipun niku profesional. Dados ngangge utik gitu nglebetaken sepet ditaleni dilebetaken tenggen bolongan menika wau kan lampune dipejahi dilebetaken begitu enten sing mlebet kali bapak kula digebuk. Gebuk ngeten iki. Lah kok malinge sing teng Jawi niku ketawa layu. Kalau ngrungokke ceritane bapak niku pinter ternyata malinge nggih. Nek langsung mlebu sikile napa sirahe digebuk lak nggih lumayan gitu. Nah niku. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka semuanya akan masuk neraka kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Dan iman itu harus dijaga. Caranya menjaga yaitu dengan banyak-banyak amal soleh dan berusaha untuk meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan itu menjadi perkara yang berat kalau di dalamnya tidak ada saling mengingatkan untuk terus dalam kebaikan dan terus dalam kesabaran. Yang keempat, ibu dan bapak sekalian, marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa menika Umar ibn Khattab mengatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Nah, itu ketika Umar ditanya, wahai Umar, bagaimana takwa itu? Oh, takwa itu adalah seperti kamu kalau berjalan, jalannya itu banyak durinya. Badhe ngatos-atos mboten niku Bapak? Nah, badhe ngatos-atos. Nek mboten ngatos-atos mungkin midak-midak ri. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati. Jangan sampai kita menginjak duri. Terus
Tiang gesang menika ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala karuniakan dua keadaan. Yang pertama adalah fujur, yang kedua adalah takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka orang-orang yang melakukan fujur, melakukan hal-hal yang buruk, Allah balasi dengan dosa, balasi dengan siksa. Mengapa bisa demikian? Karena Allah bertanya, wahai manusia, kenapa kamu melakukan yang buruk-buruk? Di mana bekal takwa yang sudah aku berikan? Kenapa tidak kamu dengarkan? Kenapa tidak kamu perhatikan? Kenapa kamu hanya memperturutkan keburukan-keburukan, hawa nafsu? Maka diberilah keburukan yang ia lakukan itu dosa atau siksa. Tapi Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, ibu dan bapak sekalian. Meskipun hambanya itu melakukan keburukan, dosanya atau siksanya itu hanya dibalasi satu. Semisal amsaliha, sepadan dengan yang ia lakukan. Gawe elek siji dibalasi dengan satu dosa. Tetapi sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan bi asri amsaliha, Allah balasi dengan 10 kali lipatnya. Nah, ibu ingkang melakukan hal yang buruk hanya dibalasi semisal man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, diberi 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyi'at, dan barang siapa yang melakukan keburukan maka dibalasi dengan amsalihha, sama dengan apa yang dia lakukan. Tetapi ibu dan bapak sekalian, baik itu dosa maupun pahala, Allah tangguhkan, Allah tahan, tidak langsung diberikan. Jadi kalau ada orang melakukan keburukan, maka dosanya oleh Allah ditahan dulu, bukan langsung dibales. Begitu pula orang yang melakukan kebaikan, pahalanya juga ditahan dulu, tidak langsung dibalas. Kenapa kok tidak langsung dibalas? Karena ini menyangkut keimanan. Keimanan itu berbeda dengan kehidupan. Nek tiang melakukan keburukan langsung dibalas, melakukan keburukan langsung dibalas, tidak ada orang yang berani lagi melakukan keburukan. Mesti kabeh doa. Kalau seperti itu namanya bukan perkara iman. Niku naminipun kenyataan. Iman niku perkara yang gaib, balasannya besok di akhirat, tidak di dunia. Karena di dunia itu bukan tempat untuk membalas. Tempat untuk membalas itu akhirat. Dunia itu tempat untuk menanam, beramal. Panen itu bridging teng akhirat. Lupa
Tapi kok ada yang melakukan keburukan, diantemi konangan soalnya, gitu, melakukan keburukan di penjara, niku porskot, niku belum balasan. Saat ini tentunya melakukan kebaikan disenangi tiang kata, namanya disebut dengan sebutan terpuji, niku nembe porskot. Yang baik ada porskotnya, yang buruk juga ada porskotnya. Kesempurnaan balasan besok di akhirat. Enten mboten Bu, Pak, yang melakukan keburukan mboten ngangge porskot. Wonten dilalah ra tau konangan gitu. Atau yang melakukan keburukan seorang yang berkuasa. Konangan nih gandeng dia berkuasa, nah akhirnya bisa menyewa pengacara yang hebat, akhirnya dia lolos dari jerat. Nah, hukum melakukan kesalahan tetapi tidak tersentuh oleh hukum yang akan membalasnya, bisa. Sebaliknya juga ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tetapi justru malah sebaliknya, dia dibenci, mengingatkan atasannya untuk berlaku baik, disengiti kali atasannya, orang mundak-mundak pangkate gitu, jabatannya ada, tidak apa-apa, tidak ada masalah, karena di dunia itu tempat beramal, dunia itu tempat menanam, balasannya atau panennya benjang datang akhirat. Maka mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hari akhir itu hari akhirat, hari kiamat, wa bainahuma hijab, yang ketika hidup di dunia ini, ibu bapak, antara seseorang dan amalnya niku ada hijab. Hijab niku apa Bu? Tutup. Jadi orang-orang di dunia ini antara amal dan dirinya itu ada tutup. Benjing di akhirat tutupnya itu dibuka. Nah, orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan itu membawa keburukan bagi dirinya, membawa banyak dosa bagi dirinya, tapi ditutup kalian Gusti Allah. Sing ketok seperti yang dia pikirkan oleh hawa nafsunya. Wah, seneng-seneng. Padahal itu kalau tabirnya, hijabnya itu dibuka, waduh, medeni. Begitu pula sebaliknya, orang yang melakukan perjuangan kebaikan, ini Bu, saudara-saudara kita di Palestina, hampir setiap waktu di TV niki kula jadi ibu-ibu, jadi rodok kurang selera makan merasakan saudara-saudara kita yang dibantai, niku mboten perang, niku pembantaian. Yang namanya perang niku, ibu dan bapak, niku antar pasukan perang. Ini pasukan Hizbullah dari Suriah, ikut menggempur Israel. Sakjane tidak bagus nyebut Israel niku, karena Israel itu nama panggilan Nabi Yakub, yang benar ya Yahudi.
Maka ya Bani Israel niku wahai anak keturunan Nabi Yakub. Karena dari Nabi Yakub itu menurunkan nabi-nabi sampai Nabi Isa. Nabi yang terakhir Nabi Ismail niku saking keturunan Nabi terakhir Nabi Muhammad niku saking keturunan Nabi Ismail. Dados Nabi Ibrahim niku Bu kagungan putra kalih. Yang pertama niku Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Lah Nabi Ishak niku nurunaken Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Su'aib, Nabi Musa, dan terus ngantos dumugi Nabi Isa. Sedangkan Nabi Ismail keturunannya terus turun-temurun, tidak ada yang jadi nabi, tetapi kemudian Allah karuniakan kepada keturunan dari Nabi Ismail itu menjadi nabi akhir zaman, sebagai penutup para nabi, khotamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Ini menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, menyedihkan. Orang-orang di dunia semuanya hanya terkesima. Sakjane niku bahasa Indonesianya sebenarnya. Nah, sebenarnya niku janjane mboten bener. Nyun pangapunten nggih Pak. Sebenarnya saya mau datang. Ning aslinya pripun Bu? Tidak datang. Sebenarnya saya mau memilih Bapak. Ning aslinya, jadi sebenarnya itu sesuatu yang tidak benar. Estunipun ya, sesuatu yang tidak estu. Itu kalau Liga Arab nggih, dados Yahudi kalian negara-negara Arab niku wonten datang wilayah negara-negara Arab. Negara-negara Arab niku nggak ada persatuan yang namanya Liga Arab. Niku nek urun bantu Palestina dan Liga Arab itu semuanya negara-negara Islam. Kalau mau bantu Palestina, Yahudi itu tidak akan berani, Ibu dan Bapak. Jadi Yahudi itu menduduki wilayah negara Palestina. Niki enten tiyang ingkang boten paham lah, salah Palestina gawe perkara gitu, ngebom Israel, ngebom Yahudi. Yahudi niku dibom siji balese oke. Padahal di dalam ajaran Islam, kalau kamu dibom satu, kamu boleh bales ngebom satu. Jadi kita itu kalau dicubit Bu, dalam ajaran Islam kenging bales nyubit dengan yang sama. Tetapi kalau kita tidak bales, itu lebih baik bagimu, khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Dieleki tiang ampun ngantos ngeleki gentos. Ngeleki niku ngawoni gentos.
Tapi ini mboten iso, pokoknya niki kudu dibales Pak, niki kudu dibales, kena bales, tapi podo. Tapi Allah masih melanjutkan lagi, tapi kalau kamu tidak membalas, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sebab nopo? Sebab sing jenenge tiyang bales niku cenderung mboten adil. Dijiwit sepisah lu balas nganti biru. Basa Jogjane biru erem. Niku enten nggih namung teng Jogja lho Bu, biru erem. Teng Jawa Timur niku nggih biru ngoten mawon, mboten ngangge erem. Dibales kalian Yahudi menjadi seperti itu. Niku sing salah sinten Bu? Ingkang salah seolah-olah orang Palestina. Lah kok dadak ngebom Israel? Rasakno saiki itu orang-orang yang tidak paham. Sebelum tahun niki sakjanipun kula badhe ngaturaken pengaosan surat As-Saff ibu-ibu ayat 10 sampai ayat 13. Niki berkaitan dengan jihad. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Surat As-Saff ayat 11. Mungkin dipun lajengaken 11-12. Menika ugi juga berkaitan dengan keadaan sekarang. Sebelum tahun 1918 ibu-ibu, nek mau sejarah 1918 niku berakhirnya Perang Dunia Pertama. Niku negara-negara sekutu menang. Kalian musuh negara-negara ingkang berpihak kepada Jerman. Nah, termasuk zaman semonten niku tesih wonten daulah nggih Turki Utsmaniyah. Tiang Islam sak donya menika bersatu dipimpin oleh khilafah, oleh khalifah Turki Utsmaniyah ingkang pusatipun dateng Istanbul. Kula kleresan sampun dumugi mriku Ibu Bapak. Peninggalan-peninggalannya masih utuh. Istana kesultanannya masih utuh. Kula mlebet teng pawone, masyaallah pawone jembar banget. Di tepi selat Balporus, selat yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Terus Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia niku riyen niku gereja. Karena Islam berkembang di sana, lajeng Islam berkuasa melawan orang-orang Romawi, Islam menang, lajeng gereja menika dipun dadosaken masjid. Nah, sak menika dados masjid terkenal, masjid nomor 1 di Turki, Hagia Sophia. Nah, sebelum tahun 1918 niku ibu-ibu, seluruh wilayah Palestina itu aman. Setelah kalah perang, termasuk khilafah Turki Utsmaniyah ingkang bela Jerman niku nggih kalah. Lajeng Palestina niku negara kecil Bu, tapi tempatnya sangat strategis.
Nah niku dikuasai Inggris, ceritanipun ngoten. Terus ingkang menang perang niku terus bagi-bagi wilayah. Nah Palestina niku lajeng dikuasai Inggris. Ngantos dumugi 1997. Niki kula jelasaken supados tidak salah paham. Jeneng, anten jeneng meneh. Jeneng Palestina marahi. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, tahun 1947 dados wiwit tahun 18 ngantos tahun 47. Nah, Inggris menguasai Palestina. Lajeng menurut keputusan PBB, nah Inggris harus mengakhiri pendudukannya di Palestina dan menyerahkan kembali kedaulatannya kepada rakyat Palestina. Negara iki arep merdeka, po arep piye? Nah, selama tahun 18 ngantos 1997 niku zaman pendudukan Inggris, tiang-tiang Yahudi niku dosane mlebet. Sebab tiang Yahudi niku mboten duwe negara. Teng Amerika nggih hanya menjadi penduduk, teng Inggris menjadi penduduk, teng Eropa menjadi penduduk. Lah khusus datang Jerman. Nah, zaman semanten Jerman niku dipimpin oleh Hitler dengan pasukannya yang luar biasa Nazi. Niku sengit banget kalian tiang Yahudi, sehingga setiap ketemu orang Yahudi dipateni. Tiang Yahudi niku nasib tiang Yahudi. Sebab napa? Elek, pundi-pundi niku elek. Di dalam Al-Quran tiang-tiang Yahudi niku dari 40 nabi yang diutus untuk kalangan orang-orang Yahudi niku hanya 4 yang selamat dari pembunuhan orang Yahudi. Nabi Bu, Nabi mon dengan tanpa beban dipateni. Napa melih ngeten iki? Sing kudu sapa-sapa? Nabine Gusti Allah mun dipejah. Dari 40 nabi hanya 4 nabi yang bisa selamat. 36 dibunuh. Nah, zaman Perang Dunia Pertama, tiang Jerman niki angger petuk tiang Yahudi dipateni, petuk tiang Yahudi dipateni, tiang Yahudi ini dipateni. Nah, dilalah perang menika wau Jerman kalah. Khilafah Turki Utsmaniyah juga kalah. Jadi ada yang memihak Jerman, ada yang memihak sekutu. Nah, sekutu menang. Palestina dikeke Inggris. Nah, selama pendudukan Inggris, tiang Yahudi dosami melebet teng Palestina. Sidik damu kata. Lajeng pada tahun 47 Inggris akan mengakhiri pendudukannya di Palestina. Niku usul dumateng PBB. Niki gandeng nek mboten kula usul gitu mengke Yahudi kali Palestina niki ribut terus. Padahal riyen mboten enten tiyang Yahudi teng mriku. Nah, Yahudi ini sakniki kathah teng mriku jamane Inggris. Nah, mungkin nek mboten ribut terus, mungkin nek kula mboten usul ribut terus.
Usulin nopo? Palestina dibagi dua. Niku Bapak Ibu ceritaku. Tahun 47 Indonesia sampun merdeka loh Bapak Ibu 47. Nah dibagi dua. Belum disahkan oleh PBB, Yahudi cepat-cepat memproklamasikan dirinya menjadi negara merdeka tahun 48. Terus Yahudi merdeka itu tahun 48. Nah sejak 48 itu ini ampun Bu, ribut terus Yahudi kali Palestina niku. Lah gandeng Yahudi niku dilalah kersanipun Gusti Allah niku diberi suku yang diberi keunggulan. Terus kenapa Yahudi niku negara kecil kok sak donya dapat di kabeh. Niki kalau ini berita di TV, Amerika sedang menyiapkan bantuan untuk Yahudi. Wow, kabeh negara menyiapkan bantuan ke Palestina. Nah, dengan terang-terangan, siaran resmi pemerintah Amerika menyiapkan bantuan untuk Yahudi karena orang-orang Yahudi niku menguasai dunia Bapak Ibu. Tidak punya negara waktu itu, tapi dia ada di pemerintahan dunia. Dan bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia niku miliknya orang Yahudi. Ada 9 produk yang kemarin disampaikan itu miliknya Yahudi yang ada di Indonesia. Nah begitu Yahudi niku merdeka ibu-ibu niku mboten terus rampung. Alasanipun menapa? Alasanipun karena orang Palestina tidak bisa menerima. Ya tentu saja tidak bisa menerima, wong itu negaranya. Harusnya kalau merdeka kan ya diplomasi dulu, rembukan dulu, ape-ape, wis oke semua, baru. Nah, ini memerdekakan diri, akhirnya ribut terus. Niku yang pertama. Yang kedua, gandeng wong Yahudi niku kathah Pak. Masih di negara-negara lain itu banyak. Nah, karena sudah punya negara sendiri di Palestina, akhiripun ingkang dosami teng Jawi-Jawi dosami melebet. Lah niku terus ngesuk niku napa Bu? Desek. Terus membangun permukiman di sini, permukiman di sini, nyerobot tanah yang dulu sudah diatur oleh Inggris. Iki nek ora tak bagi loro, engko ribut terus. Nah, wong dibagi loro mun tesih ribut, nggih to. Nah, begitu sakniki-niki Ibu dan Bapak ngesuk terus. Palestina niku disuk terus. Sakniki niki nek di HP saya niki wonten enten LCD ne niku. Biyen niku warnane kuning niku ngene Palestina sedaya nggih, sakniki kuninge kantun sithik. Hanya di 2 titik. Niki kula tambah setunggal malih penting niki nggih. Nah, di dalam wilayah Palestina niku Bu enten papan ingkang naminipun Yerusalem. Nggih. Yerusalem niku bahasa Arabnya Darussalam. Bahasa menapa niku Nasraninya Bait Elohim. Terus dados Yerusalem. Nah, niku secara akidah dipercaya oleh 3 agama. Nggih, Darussalam
niku wong Islam Palestina, terus yang Nasrani Bait Elohim, lajeng yang Yahudi Yerusalem. Nah, tiga niki dienggo rebutan tiga agama. Maka Inggris membagi tiga wilayah, yaitu separuh wilayah Yahudi, separuh wilayah Palestina, dan di wilayah Palestina itu ada yang namanya Darussalam, Yerusalem, Bait Elohim, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Barokna haulahu, semuanya berusaha untuk mendapatkan Masjidil Aqsa, karena di dalam Al-Quran disebutkan barokna haulahu, Masjidil Aqsa ini diberkahi kalian Gusti Allah. Dan Masjidil Aqsa niku mboten sing kubahe kuning gede kaya sing sering dianggap, bukan itu Bu, itu di sampingnya Masjidil Aqsa. Nah, Inggris mengatakan khusus untuk Yerusalem itu menjadi milik PBB. Nah, niku ada milik Palestina, ada milik Yahudi, ada milik PBB. Kenapa milik PBB? Karena tiga ini menjadi miliknya orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani. Sakniki Bu, tidak pernah diliput oleh mass media. Gandeng pun kesel ngeliput pendak dino lemai Palestina niku dicaplok. Sing riyen separo-separo, sakniki mung gerek sithik. Yahudi didukung oleh negara-negara barat. Palestina boten enten sing dukung. Negara-negara Arab tidak mendukung secara politik maupun secara militer. Karena apa? Negara-negara Arab juga punya ketergantungan dengan negara-negara Barat, termasuk Amerika dan sekutunya. Niki mungkin disensor loh, Pak. Pak Jazuli. Niku Bapak Ibu lah, tambah sidik. Sekarang ini hanya tinggal di 2 titik, yaitu titik yang masih ada Masjidil Aqsa-nya niku namine tepi barat, dan satu titik lagi ingkang perbatasan kalian Mesir dan punya pantai niku namanya Gaza. Lah Gaza niki pusatipun Palestina niku teng Gaza. Kalau ini disiarkan Hizbullah menyerang Israel, membantu Palestina. Sing diserang nopo? Pusat-pusat pangkalan militer niku leres Bapak Ibu. Mboten kok ambulan dibom, rumah sakit dibom, omah penduduk dibom, mangke mati kabeh. Pun punjul 10.000. Dari 10.000 tiyang sing pejah dibom niku hampir separuhnya anak-anak. Niku dadi arep maem niku. Ya Allah, niki delok berita ngeten niki mempengaruhi suasana hati. Mudah-mudahan menjadi bagian dari keimanan kita, saudara-saudara kita. Monggo mangke kula usul Bapak Ibu, nanti kapan napa dos pundi nggih hasil infak nggih pengajian menika sebagai bentuk amal soleh kita. Kan mboten mungkin nggih Bapak-bapak Ibu-ibu badhe mriko nderek perang. Monggo sebagian infak nanti dibantu, karena ini akan membutuhkan waktu lama. Mboten usah kuwatir, oh Pak mungkin perangnya pun rampung,
Bisa jadi perang itu sudah selesai, tapi kehancurannya Bapak Ibu, nek jenengan persani rempok sedaya niku mboten iso setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan ini akan menjadi bencana kemanusiaan terbesar. Coba Bapak Ibu, Palestina dibegitukan terus, akhirnya ngumpul ke rudal, angger entuk sithik nyerang, karena kewajiban membela tanah air ini. Hizbul Waton, nek teng Muhammadiyah niku pramukane naminipun Hizbul Waton, niku artinya tentara negara, pasukanipun negara. Duwe rudal sithik diluncurke, ditangkis kalian Israel, luncurke meneh, tangkis meneh, luncurke meneh, tangkis meneh. Saat ini mboten meluncur-meluncurke, pinter niku Hamas. Jadi menang di remuk, nyerang di remuk itu sudah sangat diperhitungkan. Podo-podo remuke milih pundi Bu? Mboten nyerang remuk, nyerang nggih remuk, milih nyerang. Akhirnya suwi mboten nyerang, ngumpul-ngumpulke nggih Bapak Ibu. Akhirnya pun diberitakan nggak ada 5.000 rudal. 5.000 rudal niku diluncurke kabeh dateng Yahudi. Kaget Yahudi gitu Bu. Biasa ngomong siji dereng sida nyeblok pun di tangkis teng udara dor, jeblok teng udara swidor. Niki 5.000 diluncurke bareng, ditangkisi, enten sing kenging, enten sing mboten. Akhirnya diberitakan sekitar 700 orang Yahudi menjadi korban. Wah, niku pun prestasi luar biasa. Orang yang tidak paham mengatakan, napa niku mau ndekno lah jeneng ndekno jeneng marahi wong, bukan marahi. Setiap hari dicapoki itu enggak ada yang Ibu Bapak perso semua. Dicapoki perumahan, ngeduke perumahan anyar, perumahan Yahudi bebas di sana karena kuat. Palestina tidak berdaya, untung ada Hamas. Akhirnya 700 niku prestasi terbesar loh Bu bagi Hamas. Tenan dibales sakniki sudah lebih dari 10.000 jiwa. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, ini sampun setengah pitu mekaten, monggo kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kita bantu, ya bantu dengan doa, bantu dengan bantuan-bantuan. Kalau negara-negara Arab itu mau bersama-sama menyerang, ini kok mesti kalah kok Bapak Ibu Yahudi, ini mesti kalah. Tapi wallahu a'lam bishawab. Dados ngaten nggih Bu, ampun ngantos kaya sing kula pireng jeneng, ngangge jeneng niku lho Bu. Basa Indonesiane napa to kok kula lali jeneng niku? Napa Pak? Pak Kadar, lah jeneng marahi niku lho. Basa Jawane jeneng marahi. Lah keadaane niku ngoten, kok jeneng marahi pripun? Niku dosa siapa Bapak Ibu? Bisa jadi dosa kita semua. Ada kezaliman seperti itu secara tersembunyi, tidak diberitakan di media massa. Kenapa tidak diberitakan? Kesel. Memberitake, lah wong ngono terus. Sakniki jadilah seperti ini.
Tetapi bagi orang Palestina itu tidak ada masalah, Bapak Ibu, karena orang Palestina itu setiap dia mati itu menjadi cita-cita tertinggi bagi dirinya, yaitu menjadi syuhada. Moga kita sama-sama mengakhiri bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami semua berdoa memohon kepada-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wahai Allah, sungguh tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Sungguh kami banyak menganiaya diri kami sendiri ya Allah. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, baik dosa yang terdahulu maupun yang sekarang, dosa yang besar maupun yang kecil, dosa yang kami sengaja karena kebodohan kami, karena hawa nafsu kami, ataupun dosa-dosa yang tidak kami sengaja, dosa yang lahir ataupun dosa yang tersembunyi ya Allah. Dosa-dosa yang Engkau lebih tahu ya Allah daripada diri kami sendiri yang berbuat dosa. Ampuni kami semua ya Allah. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira ayyami yawma alqaka fihi wa khaira amali khawatimah. Wahai Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur di penghujungnya, sebaik-baik amalku adalah amal di penutupnya, dan sebaik-baik hariku ya Allah adalah hari di saat aku berjumpa denganmu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyina, wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'adina, waj'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alna mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah kefahaman ilmu agama kami, karena di dalam agama ini terkandung segala amal-amal ibadah kami. Perbaiki pula kehidupan dunia kami ya Allah, karena di dunia ini Engkau hidupkan kami. Perbaiki pula akhirat kami ya Allah, karena di akhirat kelak Engkau akan mengembalikan kami. Wahai Allah, jadikanlah hidup kami di dunia ini sebagai ladang amal kebajikan bagi kami, dan jadikanlah kematian kami suatu saat nanti ya Allah sebagai tempat istirahat kami, mendapatkan ampunan-Mu serta balasan surga-Mu ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Wahai Allah, berikanlah kekuatan kepada umat Islam ya Allah, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Palestina, para mujahidin di mana saja mereka berada. Ya Allah, tolonglah kami, hindarkanlah kami ya Allah dari keburukan-keburukan
yang ditimbulkan oleh orang-orang yang memusuhi agama-Mu ya Allah, dari orang-orang kafir ya Allah. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan masuma. Wahai Allah, jadikanlah pengajian ini menjadi pengajian yang Engkau rahmati. Jadikanlah pisahnya kami setelah ini menjadi perpisahan yang Engkau jaga ya Allah dan Engkau pelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu dan saudara sekalian, makaten sekedhik sakula aturaken saestu kathah kirangipun nyuwun gunging samudra bangsani. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.